taubat akan diterima. Sehingga siapa orangnya berbuat dosa, lalu dia menyesal dari dosa, mengakui dosa itu, berhenti dari dosa itu, dan janji tidak mengulangi lagi, maka taubatnya barulah diterima oleh Allah, seperti apa yang Nabi sabdakan di dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, kata Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa percis kayak kertas putih, tidak ada dosa sama sekali, taubatnya diterima bila terpenuhi 3 unsur: menyesal, mengakui, berhenti dari dosa, janji tidak mengulangi lagi. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa dzakara al-muhaqqiquna min ahli tariqi anna man nadima ala dhanbihi wa i'tarafa bihi faqad sahhat taubatuh. Telah menyebutkan oleh para ulama ahli tahqiq daripada ulama-ulama tariqat bahwa barang siapa menyesali atas dosanya dan mengakui ia dengan dosa, faqad sahhat taubatuhu, maka sungguh telah benar oleh taubatnya. Lianna Allah Ta'ala lam yaqussa alaina fi taubati abina as-sayyid Adam alaihi salatu wassalam illa al-i'tiraf wan nadam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menceritakan kepada kita tentang taubat datuk kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, melainkan pengakuan dan penyesalan. Falau kana thamma amrun zaidun laqassahu alaina, andai ada di sana perkara yang lebih, niscaya Allah menceritakan dia kepada kita. Wa qaulul ulama anna min syarti taubati al-iqla'a wal azma alla ya'uda innama akhadhuhu bi tariqil istinbati. Adapun perkataan ulama bahwa di antara syarat taubat yaitu berhenti, mencabut diri dari dosa dan berjanji bahwa tidak mengulangi lagi, sesungguhnya mereka mengambil paham akan syarat itu dengan jalan istinbat. Idin nadimu ala syai'in min lawazimihi al-iqla'u wal azmu alla ya'uda. Karena orang yang menyesali atas sesuatu daripada konsekuensinya yaitu berhenti dan berjanji bahwa tidak mengulangi lagi. Wa ma'lumun anna bitaubati tughfaru huququllahi ta'ala, dan dimaklumi bahwa dengan bertaubat diampunilah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhulmul abdi li nafsihi, dan berbuat zalimnya seorang hamba bagi dirinya birtikabil ma'asi, dengan mengerjakan maksiat, duna syirki billah, bukan syirik kepada Allah. Wa in kana huwa yarji'u ila dhulmin nafsi aidan, sekalipun syirik itu kembalinya kepada menzalimi diri sendiri pula. Wa duna huquqil khalqi, dan bukan juga hak-hak makhluk, min malin, dari harta, wa irdin, dan kehormatan. Wasi'til kalamu alaihima insyaallahu ta'ala, dan nanti akan datang pembahasan atas hak makhluk dan kesyirikan insyaallahu ta'ala. Segini kita bedah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita masih berbicara wasiat pertama dari Sidi Ibrahim Al-Matbuli, berbicara pentingnya istiqomah di dalam taubat, yakni pentingnya bertaubat dan pentingnya istiqomah di dalam taubat.
Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tahapan-tahapan taubat, dari mana startnya dan finishnya di mana. Malam hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat bertaubat yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu dimaklumi, di dalam bertaubat ini, Bapak Ibu, ada pendahuluan taubat. Artinya ada faktor-faktor yang bisa mendorong orang kepengen bertaubat. Sebelum kita berbicara syarat-syarat taubat yang benar, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang faktor-faktor yang mendorong kita pengen banget bertaubat. Bila ini faktor nih nggak ada, maka keinginan taubat nggak bakalan ada. Maka ada 3 hal yang harus dimunculkan oleh seorang hamba bila betul-betul serius pengen bertaubat balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bila seorang hamba itu pengen bertaubat, maka yang pertama dia kudu mengingat tentang dampak buruk dari dosa yang dikerjakan. Ini kudu direnungi, apa dampak yang muncul ketika dia melakukan dosa. Dia harus ingat itu. Di antaranya gelar dia bukan mukmin muti', mukmin yang taat berubah menjadi mukmin asi, mukmin yang membangkang kepada Allah. Dan kita maklumi antara orang nurut dan orang membangkang, tentu yang membangkang ini jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, kesialan dosa ini akan menghijab kedekatan kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilalah kita pengen ketemu raja, presiden, enggaklah mungkin kita ketemu presiden bila baju kita berlumuran air got. Kita kudu mandi dulu, lalu baru kita bisa ketemu. Kalau kita masih pakai berlumuran kekotoran, jangankan ketemu presiden, baru di depan saja sudah diusir oleh pas pampres. Maknanya, bila hati kita kotor, penuh dengan lumuran dosa, akan kesulitan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak akan mampu melakukan kebaikan. Kesialan dosa begitu. Ibarat datang Idul Adha, orang-orang berlomba-lomba beli kambing, beli sapi, beli kebo untuk ngurban. Yang dia letak dia hanya beli arang sama tusukan, arang sama tusukan. Ini yang ada di pikirannya. Kenapa kurang mau dia pengen ibadah, membuat sebuah kendaraan yang menghantarkan dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, faktor yang mendorong kita pengen bertaubat kepada Allah adalah kita kudu mengingat-ingat, merenungi dahsyatnya siksaan Allah, beratnya azab Allah. Bila kita melakukan dosa, bagaimana beratnya? Coba kita renungi zaman dulu, datuk kita Nabi Adam alaihi salam. Tidak sengaja Nabi Adam makan buah yang dilarang.
lagi enak-enak deket-deket dengan Allah, nikmat dapat ridha Allah di surganya Allah, enak berdampingan dengan keridhaan Allah di surga, melakukan kesalahan Nabi Adam terusir dari surganya Allah. Padahal Nabi Adam itu melakukan kesalahan makan buah yang dilarang dalam keadaan lupa. Kata Allah dalam Al-Quran pada surat Toha, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi walam najid lahu azma. Demi sesungguhnya kami wanti-wanti Adam sebelumnya, jangan deketi itu pohon apalagi makan buahnya. Dah Adam lupa. Nabi Adam lupa, terusir dari surga. Andai Nabi Adam gak masuk surga lagi, andai masih mending udah ngalamin dapetin surga, pernah lah. Kita masuk surga juga belum. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Adam alaihissalam, dan itu pun dalam keadaan lupa, terusir dari kedekatan dengan Allah, enak di surga, gara-gara melakukan kesalahan dengan lupa. Bagaimana kalau kita melakukan kesalahan dengan sengaja? Betapa Tuhan hukumannya luar biasa. Kita yang belum masuk surga kudu berupaya pengen masuk surga, tapi dosa ini menghalangi. Betapa dahsyatnya Allah. Ini yang mendorong kita akhirnya pengen kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, faktor yang mendorong kita pengen bertaubat kepada Allah, pengen balik sama Allah, adalah kita harus menyadari kelemahan diri kita. Betapa diri kita ini lemah, tidak berdaya, diganggu nyamuk aja stres, digigit nyamuk aja sakit. Bagaimana nanti dikubur? Bila kita ditanya oleh mungkar nakir nggak bisa jawab, disiksa oleh Allah dengan palu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterangkan oleh Imamul Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah, juga Imam Suyuti di dalam kitabnya Syarhus Sudur. Palu itu diangkat orang sedunia nggak kuat. Berapa ton itu beratnya wallahu alam, dipukulkan kepada badan yang kayak begini. Bila kita dipukul sama polisi anti huru hara aja lagi demo, ampun-ampunan, bagaimana dengan palu yang diangkat orang sedunia enggak kuat? Apakah kita mau turuti kebengalan kita terus? Tidak adakah kita pengen balik sama Allah? Maka tiga faktor ini, menyadari kelemahan diri, dahsyatnya siksaan Allah, dampak buruk yang timbul gara-gara dosa dikerjakan, ini akan mendorong kita pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa syarat-syarat taubat supaya taubat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ulama berbeda-beda pandangan. Ada ulama mengata syaratnya cuma satu, yaitu menyesal. Nyesel ini syarat bertaubat. Ini pandangan pertama, pendapat pertama. Kata yai kita, para ahli tarekat, dari ulama-ulama yang tahqiq, menjelaskan bahwa syarat bertaubat menyesal. Nyesel, sehingga siapa saja orang yang melakukan dosa lalu dia nyesel dalam hatinya, mengakui perbuatan dosanya, maka taubatnya sudah benar. Oleh karena syarat taubat cuma satu, yaitu menyesal. Itu pendapat pertama.
Alasannya, Allah di dalam Al-Quran bercerita tentang kesalahan Nabi Adam alaihissalam, tidak menjelaskan tentang taubatnya Adam selain menyesal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, kami mengakui mendolimi diri, ngaku berbuat salah, nih ngaku ini nih, nyesel ini nih, ini syarat. Kata ulama, bila ada syarat yang lain, mesti Allah terangkan. Dan tidak ada diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran selain keterangannya menyesali, mengakui. Yang kedua, alasan ulama ini, pendapat pertama, syarat taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, juga Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, juga Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, kumpulan hadis-hadis sahih karya Ibnu Hibban, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, an-nadamu taubatun, penyesalan itu adalah taubat. Artinya, persyaratan supaya taubat diterima kudu nyesel. Hanya ini. Inilah pandangan pertama, pendapat pertama tentang syarat taubat. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang tahqiq, syarat taubat adalah 3 kalau pengen diterima taubatnya sama Allah. Pertama, menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukan. Yang kedua, berhenti, cabut diri dari dosa itu, stop. Yang ketiga, janji tidak mengulangi lagi. Lalu timbul pertanyaan, dari 3 syarat untuk taubat diterima oleh Allah, dari mana ada nomor 2, nomor 3, nomor 1 penyesalan, nomor 2 berhenti mencabut diri dari dosa, ketiga janji tidak mengulangi lagi. Dari mana ini aturan ini? Bukankah hadis yang ada di dalam Sunan Ibnu Majah hadisnya sahih, juga Imam Hakim dalam Mustadraknya hadisnya sahih, juga Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibbannya dari Anas, an-nadamu taubatun, penyesalan itu adalah taubat. Dalam hadis yang lain, at-taubatu nadamun, taubat itu adalah penyesalan. Bagaimana menyoroti hadis Rasulullah ini? Bukankah ini satu doang? Kata ulama, ini maksudnya yang terbesar, yang paling urgen. Syarat taubat nyesel. Bukan satu-satunya syarat taubat adalah penyesalan. Buktinya, ada hadis yang sahih tentang haji. Moga-moga saudara kita yang pergi haji nih semuanya, yang wukuf pada nih, mabrur hajinya semuanya. Dan kita yang mendoakan dimudahkan jalan bisa berhaji, berumrah dengan keluarga tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah.
Ini maknanya bukan rukun haji itu wukuf doang. Maksud hadis ini mu'dhamu arkanil haji al-wuqufu bi Arafah. Maksud hadis ini yang terbesar dari seluruh rukun haji, puncaknya wukuf di Arafah. Rukun haji bukan wukuf doang, wong ada 6. Niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, cukur atau gunting, dan keenamnya tartib mu'dhamil arkan. Dari 6 ini yang disebut oleh Nabi dalam hadis al-hajju Arafah. Haji itu Arafah, maksudnya yang terbesar. Puncak daripada haji Arafah. Percis. At-taubatu nadamun. Taubat itu penyesalan. Maksudnya rukun taubat yang terbesar adalah penyesalan dan pengakuan. Bukan itu doang. Sehingga dari mana nomor 2, nomor 3? Yaitu berhenti dan berjanji tidak mengulangi untuk diampuni kita punya dosa. Ini namanya istinbat. Apa tuh istinbat? Menggali hukum dari yang tidak tersurat agar tersurat. Ini namanya pemahaman yang didapat daripada at-taubatu nadam. Kenapa? Karena konsekuensinya orang menyesal akan muncul 2 instrumen. Orang menyesal apa tuh? 1, berhenti. 2, janji. Enggak dikata nyesel kalau enggak berhenti. Kalau masih terus, gue nyesel, tapi terus mabok lagi, gue nyesel. Itu belum nyesel namanya. Di dalamnya ada berhenti dan ada janji tidak mengulangi. Itu namanya taubat. Ini namanya disebut istinbat. Penggalian. Seperti pada bab wudu. Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 6, wudu nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maknanya, wahai orang beriman, bila Anda mau sholat wudu, singkatnya begitu. Cara wudunya begini. Artinya ayat ini dari dohirnya, leterleknya, setiap mau sholat kudu wudu walaupun belum batal. Kita udah sholat maghrib, mau sholat isya, sholat juga tuh isya. Kalau baca ayat ini doang, idza qumtum ila sholati faghsilu, belum batal wudu. Ini bagaimana? Kata Ibnu Katsir, Quran itu sangat butuh kepada hadis Nabi. Maka dalam hadis dijelaskan, hadisnya sahih, ada di Bukhari Muslim. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Kata Nabi, Allah tidak terima salat seorang kamu ketika berhadas sehingga wudu dulu. Artinya kalau kita berhadas jangan salat, kalau udah punya wudu silakan salat. Buat salat lagi nggak apa-apa. Buat salat lagi nggak apa-apa. Maka Imam Suyuti, tafsir yang kecil, Jalalain, pada mentafsiri surat Al-Maidah 6 bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati ay idza aradtumul qiyama ila sholat ay wa antum muhdisuna. Sementara Anda enggak punya wudu, wudu dulu. Adapun bila Anda punya wudu, mau sholat enggak perlu wudu lagi. Begitu. Itu namanya istinbat. Yang kita mau maksud istinbat. Jadi agama itu enggak terlek asal kata. Hadis enggak, jangan gampang. Hadisnya sahih, enggak asal sahih. Untuk hukum, hadis itu dipersyaratkan sahih. Tapi ingat, tidak semua hadis sahih
jadi dasar hukum. Itu keliru. Sahih nggak hadisnya? Begitu. Itu keliru kalimat itu. Kenapa? Karena nggak semua hadis yang sahih jadi dasar hukum. Contoh, kata Nabi, aftaral hajim wal mahjum. Batal puasanya orang yang nyuntik dan yang disuntik, orang yang berbekam dan yang dibekam, yang fasdu dan difasdu. Itu bunyinya begitu. Hadisnya sahih semua ulama. Tapi kata ulama ini nggak dipakai, sudah diamandemen, udah nggak amandemen. Tapi hadisnya sahih, tapi nggak dipakai. Yang dipakai sabda Nabi yang satunya, la yuftirul hajim wal mahjum, nggak batal. Suntik doang nggak batal, karena masuknya dari pori-pori. Lagi puasa disuntik, puasa nggak batal, karena dari pori-pori. Itu namanya cara beristinbat. Sehingga saudara, syarat taubat, kata ulama pertama satu doang, penyesalan. Tapi ulama kedua mengatakan ada tiga. Dari mana ini muncul dua dan tiganya? Dari istinbat. At-taubatu nadam. Taubat itu syarat yang tertinggi, penyesalan dan pengakuan. Bila dikata syarat tertinggi, berarti ada syarat-syarat yang lain, yaitu menyesali, berhenti, dan janji tidak mengulangi. Tidak mengulangi. Dari tiga syarat ini, taubat akan diterima. Sehingga siapa orangnya berbuat dosa, lalu dia menyesal dari dosa, mengakui dosa itu, berhenti dari dosa itu, dan janji tidak mengulangi lagi, maka taubatnya barulah diterima oleh Allah. Seperti apa yang Nabi sabdakan di dalam hadis yang sahih, Ibnu Majah riwayatkan, di dalam Sunan Ibnu Majah, At-Tabarani di dalam Mu'jam Tabarani, Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa percis kayak kertas putih, tidak ada dosa sama sekali, taubatnya diterima bila terpenuhi tiga unsur. Siapa orang yang menyesal, mengakui, berhenti dari dosa, janji tidak mengulangi lagi, baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tiga syarat ini, taubat mana yang diterima? Ada dua hal yang tidak terpenuhi dengan tiga syarat ini untuk taubat diterima. Wa ma'lumun, di sini jelaskan dan dimaklumi bahwa taubat itu bila serius akan menggugurkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diampuni pelanggaran kita sama Allah, melakukan dosa kita akan dimaafkan oleh Allah bila taubat kita benar. Namun dua hal, satu, syirik tidak. Al-Quran menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak maafin dosa syirik. Jadi bagaimana kalau syirik? Syirik taubatnya bukan dengan menyesal, bukan dengan berhenti, bukan dengan janji, tapi kudu syahadat lagi. Kudu syahadat lagi. Kalau syirik, kalau keluar dari Islam, dan ini syirik ini adalah pedzaliman yang terbesar. Pada wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Maka karena syirik ini adalah dosa terbesarnya dosa, maka taubatnya dengan syahadat. Di luar ini yang gak masuk dengan tiga syarat taubat. Yang pertama adalah syirik. Kalau syirik kudu syahadat lagi. Penyebab orang syirik keluar dari Islam tiga unsur. Bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa keyakinan. Kayak contoh, bini lagi men,
kata kita boleh ditiduri, boleh ditiduri, boleh. Tuh menghalalkan menyetubuhi istri yang lagi men, menghalalkannya keluar dari Islam. Sebab semua ulama sepakat bini lagi men tidak boleh disetubuhi, haram. Tapi kalau kita tidak menghalalkan, ngerjain doang, tapi meyakini bahwa ini perbuatan ini dosa, tapi kita ngerjain, yakin enggak halal, dilarang ini, tapi ngerjain, ini namanya imannya terkoreksi. Ini yang 3 tadi syaratnya, enggak keluar dari Islam. Kayak orang kalau ditanya apa hukum sholat bang, wajib sholat, tapi enggak sholat. Ada nggak yang kayak begitu? Gitu. Ramadan apa hukumnya puasa Ramadan? Dia kata wajib, tapi nggak puasa, malam sahur, siang sahur juga di warteg. Ini namanya iman terkoreksi, tidak jadi syirik. 3 ini nih aturannya 3. Kalau syirik kudu syahadat. Syirik tuh kudu syahadat. Begitu. Itu begitu kalau syirik. 2 yang tidak masuk pada 3 syarat, bila pelanggarannya ngambil barang orang atau mengganggu kehormatan orang. Kalau kita nyolong, seperti pada pengajian sebelumnya juga diterangkan, enggak cukup dengan 3 ini. Menyesal, berhenti, janji. Kalau kita ngambil barang orang ditambah 1 lagi, balikin atau minta dibebasin. 4. Jadi kalau dosanya syirik 4. 1 syahadat, 2 yang 3 ini, yaitu nyesel, berhenti, janji. Kalau dosanya ngambil barang orang, balikin, baru ditambah 3 ini. Karena ini tidak tercover dengan 3 tadi. Bila kesalahannya ngambil barang orang, ngambil jambu orang, atau ikut organisasi darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji, begitu. Ini kagak benar. Ngambil sendal orang, gitu, ngambil mangga orang, minta mangga sama pohonnya, gitu, manis nih, jamak atau jamak, gitu, enggak pakai tahu orangnya, ini dosa. Ini kagak bisa dengan 3 ini. Nyesel, apalagi berhenti, janji, enggak, kudu balikin. Kalau enggak minta dibebasin. Pak Haji, ayam putih yang hilang tuh, atau kambing yang hilang yang Pak Haji mau dikorban tuh, ada tuh, kan pernah hilang tuh, kambing yang warna putih tuh, saya itu yang ambil. Begitu. Jadi dibebasin enggak? Oh iya saya bebasin dah. Kalau dia kata bebasin, bebas. Kalau kata dia kagak ganti, maka kita wajib ganti. Enggak ada duit, janji lagi akan mengganti bila ada duit. Untuk taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar supaya taubat ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus pahami tentang susunan dosa, macam apa itu dosa, sehingga syarat taubat kita paham, ada yang 3 syarat dan ada yang 4 syarat. Begitu. Kalau dosanya adalah meninggalkan perintah, maka nambah 1, ngerjain perintah yang ditinggalkan. Ini namanya disebut taubat secara benar. Lebih-lebih sekarang kita memasuki mau Idul Adha. Ini hari Arafah. Malam ini adalah Lailatul Arafah. Bagi kita
Karena kita tanggal satunya Sabtu. Kalau di Arab Saudi tanggal satunya Jumat, sehingga tanggal 9-nya Sabtu. Kalau kita karena tanggal satunya Sabtu, maka Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad. Tanggal 9-nya besok hari Arafah. Apa itu hari Arafah? Hari sebelum Idul Adha sehari. Ada tandanya orang wukuf di Arafah. Mau orang itu wukuf kayak di Arafah mau tidak, bila sehari sebelum Idul Adha, namanya hari Arafah. Karena Arafah ini apa artinya? Pengenalan. Apa pengenalan? Nabi Ibrahim hakul yakin perintah penyembelihan dari Allah. Namanya hari Arafah. Tidak terkait orang wukuf. Sebab Nabi mulai diwajibkan haji tanggal 6, tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6. Nabi hajinya tahun ke-10 nanti. Tapi Nabi puasa Arafah gitu. Enggak wukuf, enggak. Puasa, karena puasa Arafah lebih dulu dari begitu. Termasuk Nabi Adam kenal sama Siti Hawa. Karena Nabi Adam turun dari surga di Sri Lanka, Siti Hawa di Jeddah. Ketemunya di Arafah, maka disebut Jabal Rahmah. Orang Indonesia yang rada repot, suka dicuri-curi nama dia mana bininya, biar langgeng begitu. Dia pergi temennya dicoret ganti, ya kagak langgeng akhirnya. Ini bukan itunya, lurusnya niat, bukan tulisannya itu, bukan. Itu begitu. Jadi sehingga taubat yang benar adalah hal yang paling penting dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Apa manfaatnya kita taubat? Naik kelas menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Di dalam Al-Baqarah Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah amat sangat cinta kepada mereka yang bertaubat. Tuh, kalau kita taubat, Allah demen nama kita. Allah demen nama kita. Seperti demennya apa? Gambarannya begini. Demennya Allah tuh. Logikanya biar gampang. Kita punya kuda. Di dalam kuda ini di atasnya ada barang-barang berharga kita. Ada emas, ada duit, ada dolar, macam-macam di atasnya. Lalu kita naik kuda itu bepergian. Capek kita jalan ini, lalu kita istirahat di bawah pohon. Ketika istirahat di bawah pohon, kita ketiduran, kuda kita hilang. Kata kita jatuh miskin. Habis barang-barang kita, sertifikat segala macam di situ ada. Semuanya hilang. Kita stres. Nyari kemana-mana, nggak ketemu. Akhirnya, kemudian kita duduk lagi di bawah pohon itu. Pas duduk kita ketiduran lagi karena capek nyarinya. Lalu kita melek, ada lagi kudanya di situ. Ada lagi. Kita intip barang-barangnya utuh semuanya. Kira-kira girang nggak? Girang nggak? Seneng nggak? Senengnya luar biasa nggak? Banget senengnya. Allah begitu. Lebih seneng si hamba yang tadinya kagak ingat Tuhannya Allah, kagak ingat Allah maha baik. Sekarang dia mau balik sama Allah. Allah seneng, lebih seneng kayak orang tadi. Hambaku, kau udah paham sekarang. Tuhan yang maha penyayang itu aku. Kau mau balik sama aku? Luar biasa. Maka orang bertaubat itu amat sangat dicintai oleh Allah. Bahkan di dalam surat-surat yang lain Allah berfirman, huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan dosa-dosa kecil. Rasulullah mengingatkan banyak. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Bertaubat dari dosa akan merontokkan dosa seakan-akan kita nggak ada dosa sama sekali. Sebuah keberuntungan besar bila hamba muslim mau balik sama Allah, menyadari kekurangannya,
mau kemana kita hidup? Bukankah kita innalillah wa inna ilaihi raji'un? Kita dari Allah dan kita bakal balik sama Allah. Sebelum balik sama Allah, bersihin diri kita, sebab Allah suci, yang diterima yang suci. Maka kalau kita tidak suci, mau tidak mau kita dibakar dulu agar supaya bersih, dicuci dulu. Oleh karena itu kita cuci sebelum kita wafat, agar supaya kita betul-betul balik kepada Allah dalam keadaan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi taubat yang benar dan kita mendapatkan surganya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segini ngaji kita buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau silakan. Baik. Waalaikumsalam. Baik. Iya, taubat, menyesal tiga manusia. Kecuali dengan manusia ya. Kalau contohnya tadi adalah mencuri, kita harus mengembalikan kepada yang mencuri. Itu kalau materi mudah mungkin, tapi kalau gimana dengan yang misalnya perselingkuhan? Baik, kalau perselingkuhan Bapakku, ini tidak mungkin untuk kita ceritakan kepada lakinya. Kita minta maaf sama lakinya, ngukur diri. Bapak begitu, omanya kita orangnya. Kita cerita, bang, istrinya abang tuh saya tidurin waktu abang kerja di Papua 10 kali, nggak banyak 10 kali dia. Kira-kira lakinya maafin apa ngamuk? Maafin apa ngamuk? Kalau sudah di tingkat ini Bapakku yang mulia, maka kita cukup wa ilaihi turja'ul umur, minta maaf sama Allah. Tidak perlu didongengin, enggak perlu dia minta maaf sama dia, balikin nama Allah. Sebab bila kemudian kita mau minta maaf sama dia akan menimbulkan negatif, mafsadat yang besar daripada kita minta maaf. Oleh karena itu kita tidak perlu untuk kemudian minta maaf. Cukup kita taubat kepada Allah, sisanya serahkan nama Allah. Banyakin kita mendoakan si lakinya itu agar supaya nanti di akhirat tidak menuntut kita. Itu caranya kayak begitu. Karena tidak mungkin untuk kita minta maaf sama dia. Tidak bisa. Meski ini berbicara irid kehormatan. Itu begitu. Panjangnya Imam Ghazali menerangkan apa yang Bapak kita tanya ini di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Bagaimana seperti pertanyaan yang Bapak angkat? Maka jawabannya wa ilaihi turja'ul umur. Udah balik sama Allah, serahkan nama Allah. Seperti demikian kita. Wallahu a'lam. Kalau terjadi perselisihan paham antar saudara sampai dia itu memutuskan silaturahim, apakah masing-masing, kan setiap orang punya kesalahan, punya kekurangan, apakah itu dibongkar dulu kesalahan semuanya, ataukah kita langsung mengadakan islah barangkali istilahnya, supaya semua tidak sampai membongkar-bongkar apa yang sudah dilaksanakan. Baik, sebetulnya Pak Doktor ini nih disertasinya membahas pertanyaan Bapak ini tentang perselisihan antara keluarga. Singkatnya begini Bapakku yang mulia, bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya satu, tidak bisa dia dua orang, harus memanggil satu orang yang dianggap mengerti. Begitu. Caranya begini, menyelesaikan masalah itu adalah si orang yang bakal menyelesaikan ini harus duduk di tengah. Jadi caranya nih, kalau umpamanya kita kebetulan orangnya ataunya hadirin ini yang untuk membantu menyelesaikan, caranya tanya kepada si A ini apa yang dia keluhkan tentang si B. Yang jeleknya, pasti yang jeleknya diceritakan. Nggak bakalan enggak. Namanya orang ribut pasti yang jeleknya.
Setelah menceritakan yang jelek, seluruhnya al-madiyah, dan kita perutnya harus menjadi kuburan buat yang jelek. Tidak boleh diceritakan nama siapa aja. Itu namanya khianat. Kita nggak boleh, harus dikebrut. Sama seperti pejabat kita sebagai hakim-hakim itu, nggak boleh didongengin kasus yang sudah itu, telan gitu. Karena dia disumpah dan dibayar, walaupun kita udah nggak menjabat lagi. Artinya kita masukin ke perut apa yang dia ceritakan yang buruk. Setelah cerita yang buruk, kita tanya lagi sama dia. Kan saya tentu saudaramu ini bukan malaikat, karena itu ada buruknya. Tapi juga bukan setan, yang semuanya buruk, mesti ada baiknya dong. Saya pengen didongengin yang baiknya juga. Masa nggak ada baiknya? Mesti adalah yang jujur dengan saya. Pasti bakal bercerita. Jadi kita udah dapat dua, satu yang buruknya, dua yang baiknya. Begitu dia udah selesai, ini nggak boleh ada orang lain. Berdua doang nih dengan si A. Si A kita suruh keluar, si B suruh masuk. Kita dengerin lagi keluhan dia. Apa kejelekan si A sama si B. Terus dia cerita. Sudah selesai, apa kebaikannya? Setelah rapi dua-duanya, kita suruh keluar. Kita nilai mana yang samanya. Yang sama tuh dari dua, mesti ada yang sama dari pengakuan tuh. Nggak bisa nggak ada yang sama, ada hitam ada putih nantinya. Mana yang bedanya? Setelah kita dengar dua-duanya, baru kita simpulin, kita panggil dua-duanya duduk. Oh, begini menyelesaikannya. Kita terangin tuh. Setelah kita tahu kesalahpahaman itu, setelah duduk begitu dua-duanya, baru kita bisa jelasin sama dia dan dia bakal mengerti. Begitu. Dan kita ketika dia mau menjelekkan lagi, kan kita angkat kebaikannya. Katanya sini begini, enggak, kan barusan ngomong, kan dia nggak bakal ngomong. Ini yang namanya cara menyelesaikan masalah. Jangan sepihak, nggak bisa. Termasuk kasus suami istri. Ada suami istri ribut nih, ngadu sama kita, maka cara kita jangan satu, dua-duanya panggil, nggak bisa satu-satu. Si A cerita, si bininya kayak tadi rapi, baru si suaminya, baru disimpulin mana beda mana sama. Itu kurang lebih begitu. Oh boleh. Pihak ketiganya itu apakah boleh dari internal keluarga besar? Apakah harus pihak ketiga di luar keluarga besar? Baik, di luar keluarga besar gitu. Bisanya dari keluarga besar tapi tidak dekat. Umpamanya kalau kakak beradik tuh pamannya, omnya, atau kalau bahasa orang Betawi engkong sampingnya, uaknya gitu. Boleh. Yang penting tidak memihak. Jadi kenapa dari orang lain? Kita nggak bisa kalau turu-turu saja bakal menjadi pertengkaran yang debat kusir yang tidak ada ujungnya. Agama menyuruh harus ada orang lain. Nggak bisa nggak ada orang lain. Itu harus ada orang lain. Karena ini nggak bakal kelar. Si ini membenarkan dirinya, si ini membenarkan dirinya. Dan ini nggak ketemu. Mesti ada yang salah, ada yang sama, ada yang beda. Maka harus ada orang. Tapi orang lain ini yang mengerti. Sehingga tidak memihak. Mau diiming-imingin apa juga nggak bisa. Karena tujuannya islah. Dan orang yang nolongin kayak begini ini ganjarannya gede banget. Tamanna Jibrilu an yakuna min bani Adam li sitti khisal. Kata Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, Ali, malaikat Jibril pengen jadi manusia gara-gara 6 perkara. Salah satunya nolongin orang yang kayak begini, biar akur. Itu kayak begitu, ganjarannya gede. Begitu. Karena dia pasti bakal disalahin oleh semuanya. Itu normal. Itu begitu, tapi dia harus menyelesaikan masalah. Islah dzatil bain adalah ganjaran besar. Siapa aja, tapi diharapkan orang luar karena netral dia. Begitu maksudnya, supaya tidak ada memihak satu dengan yang lain. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Sudah ya. Wassallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala